Pernah dengar slogan legendaris dari Bung Karno, Ganyang Malaysia? Nah, hari ini kita akan membahas salah satu periode paling panas dalam sejarah Asia Tenggara, yaitu konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dimulai pada tahun ke-1963. Ini bukan sekadar sengketa perbatasan biasa, tapi sebuah kampanye militer yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa Indonesia sampai begitu marahnya? Yuk, kita kupas tuntas. Semua bermula dari sebuah ide besar, yaitu pembentukan Federasi Malaysia. Rencananya, federasi ini akan menggabungkan Malaya, Singapura, serta wilayah Kalimantan Utara, yaitu Sarawak dan Sabah. Bagi Inggris yang saat itu masih punya pengaruh besar, ini adalah cara elegan untuk melepaskan koloninya, sambil tetap menjaga stabilitas dan kepentingan mereka di kawasan. Bagi Malaya, ini adalah langkah untuk memperkuat negara. Tapi, bagi Presiden Soekarno, ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Soekarno melihat pembentukan Malaysia sebagai proyek neokolonialisme. Menurutnya, ini hanyalah trik Inggris untuk tetap menancapkan kukunya di Asia Tenggara, hanya dengan bungkus yang berbeda. Ia khawatir federasi baru ini akan menjadi negara boneka Inggris yang bisa mengancam kedaulatan dan pengaruh Indonesia di kawasan. Soekarno curiga bahwa ini adalah cara Barat untuk mengepung Indonesia yang saat itu sedang condong ke blok timur. Karena itulah, ia dengan tegas menolak mentimenta ide tersebut. Pada 20 Januari tahun 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, secara resmi mengumumkan sikap konfrontatif Indonesia terhadap Malaysia. Puncaknya adalah ketika Presiden Soekarno mengumandangkan Dui Komando Rakyat atau Dui Kora pada 3 Mei 1964. Isinya sangat jelas, perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Dari sinilah slogan Ganyang Malaysia lahir dan membakar semangat rakyat. Konfrontasi ini tidak hanya sebatas perang kata-kata. Indonesia benar-benar melancarkan aksi militer. Pasukan sukarelawan dan tentara reguler Indonesia mulai menyusup ke wilayah Kalimantan Utara dan Semenanjung Malaya. Pertempuran kecil tapi sengit pun terjadi di perbatasan. Pasukan Indonesia berhadapan langsung dengan pasukan Malaysia yang dibantu oleh tentara dari negara persemakmuran seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Hutan-hutan lebat Kalimantan menjadi saksi bisu perang gerilya yang memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Konflik ini memicu ketegangan luar biasa di tingkat regional. Filipina juga sempat menentang pembentukan Malaysia karena klaim mereka atas wilayah Sabah. Situasi semakin rumit ketika Indonesia memutuskan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Januari tahun 1965 sebagai protes karena Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ini adalah sebuah langkah drastis yang menunjukkan betapa seriusnya sikap Indonesia. Dunia pun terbelah dengan negara-negara blok barat mendukung Malaysia, sementara negara-negara blok timur dan non-blok sebagian besar bersimpati pada posisi Indonesia. Namun, drama politik di dalam negeri Indonesia akhirnya mengubah segalanya. Peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 atau G30S menjadi titik balik. Kekuasaan Presiden Soekarno mulai melemah dan perlahan-lahan beralih ke tangan Jenderal Soeharto. Pemerintahan Orde Baru yang lahir setelahnya memiliki prioritas yang berbeda. Mereka ingin memulihkan ekonomi dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat. Konfrontasi dengan Malaysia dianggap sebagai pemborosan sumber daya yang tidak perlu. Akhirnya, pada Agustus tahun 1966, ditandatanganilah Persetujuan Jakarta. Indonesia secara resmi mengakhiri konfrontasi dan mengakui keberadaan Malaysia. Hubungan kedua negara tetangga ini pun mulai membaik, yang puncaknya
ditandai dengan pembentukan ASEAN pada tahun 1967, di mana Indonesia dan Malaysia menjadi anggota pendirinya. Konfrontasi memang berakhir, tapi periode ini meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah hubungan kedua negara dan dinamika politik di Asia Tenggara. Itulah kisah singkat di balik kampanye Ganyang Malaysia dan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Sebuah babak penting yang menunjukkan bagaimana semangat anti-kolonialisme dan percaturan politik global bisa memicu konflik besar di antara negara serumpun. Semoga video ini menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.